hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas dalam rangka yaitu diskusi, karena pada hari ini banyak sekali muncul wacana dan sebagainya tentang yaitu pengendalian penduduk. Kita ketahui bahwa penduduk yang ada di Indonesia sekarang ini 273 juta. Nah, dengan jumlah penduduk yang begitu besar, artinya kita di BPKB perlu adanya program-program keluarga berencana ini kita sosialisasikan kepada masyarakat. Setidaknya kita bisa memberikan edukasi pendidikan tentang keluarga berencana. Karena apa? Masyarakat Indonesia khususnya di Muratara ini yang jumlah penduduknya kurang lebih 199.000 orang, bahwa tingkat kelahirannya masih tinggi. Oleh sebab itu kita sebagai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus punya program kepada masyarakat untuk memberikan bahwa KB sebenarnya bukan membatasi kelahiran, tetapi mengatur jarak kelahiran sehingga sang ibu akan lebih sehat. Dan memang pada prinsipnya bahwa gerakan keluarga berencana ini 2 anak yang penting sehat. Kalau dulu bahwa banyak anak banyak rezeki, ini sekarang tidak dipakai lagi. Banyak anak banyak biaya, banyak anak banyak masalah. Oleh sebab itu kita harus sebagai program yang ada di BPKB itu harus kita jalankan, bahwa masyarakat kita terutama yang ada di daerah-daerah di Kabupaten Nusa Tenggara ini masih takut terhadap program-program keluarga berencana. Karena apa? Itulah tadi ada istilah banyak anak banyak rezeki. Itu perlu kita tanamkan, kita jelaskan, ya, bahwa keluarga berencana atau program KB itu bukan membatasi tetapi mengatur jarak. Contohnya saja kalau ibu yang melahirkan dengan jarak 2 tahun, bagaimana kesehatan ibunya? Ini perlu Bapak Ibu saat posyandu, saat ada pelayanan aseptor di lapangan harus jelaskan, sehingga program kami target 2 anak lebih sehat ini akan tercapai dan dimengerti oleh warga kita yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara. Nah, bagaimana cara menanamkan edukasi pada masyarakat? Bapak Ibu harus mengenalkan, ya, kalau dulu ada yang namanya KB secara tradisional, ya. Bagaimana KB secara tradisional ini? Biasanya KB kalender. Kalau sudah habis, ya, palang merah, ini ada jedanya, ya. Ini biasanya secara tradisional bahkan bisa melakukan, ya, hubungan dengan suami istri. Kemudian selain juga itu Bapak Ibu harus tanamkan bahwa sekarang ada KB modern dengan alat, ya, artinya bahwa alat daripada alat kontrasepsi yang disediakan di dinas kita harus disosialisasikan. Oh, bentuknya ini, ya, ada pen, ada implan, ada UD, ya, kemudian ada suntik dan sebagainya. Berikan mereka, ya, berikan secara dini langsung kepada masyarakat, apalagi kepada mereka yang sudah banyak anak. Namun pada intinya bahwa Dinas BPKB memberikan edukasi kepada masyarakat, yaitu untuk menjarangkan atau menjaga jarak antara kelahiran satu dengan yang kedua. Artinya kesehatan ibu ini perlu mendapatkan prioritas, ya. Karena kalau kelahiran begitu cepat, begitu jaraknya begitu dekat, ini berisiko pada ibu. Jadi untuk berkaitan dengan KB, saya mohon kepada Bapak Ibu lapangan bisa menyampaikan, ya, untuk mensosialisasikan alat kontrasepsi yang disediakan dinas kita, sehingga ibu-ibu yang ada di daerah ini bisa mengenal. Jangan ada rasa ketakutan. Kadang
mereka masyarakat kita ini sumber daya manusianya, SDM kita masih rendah, maka perlu disampaikan bagaimana untuk mengikuti program keluarga berencana. 2 anak cukup saja atau 2 anak lebih sehat. Nah, terkait dengan hal itu, dalam forum diskusi ini saya sampaikan, mungkin ada yang disampaikan akan ditanyakan. Mari kita bahas bersama-sama untuk mengenai program keluarga berencana yang ada di Kabupaten Nusa Tenggara dalam tema 2 anak yang penting serta sehat. Silakan mungkin Bapak Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mukarina, saya berasal dari Kelurahan Muara Bukit. Di sini saya mau tanya Pak, bagaimana peranan alat kontrasepsi dalam KB? Bagaimana peran Alat kontrasepsi. baik? Bagaimana peran daripada alat kontrasepsi dalam KB? Bahwa alat kontrasepsi menjalankan kehamilan atau menjarak jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Nah, jadi bagaimana peranan itu lebih jelas. Peranan yang lebih utama adalah menjalankan kehamilan. Jadi jangan sampai jarak lahir anak yang 1 ke 2 terlalu dekat. Ini berisiko bagi sang ibu dan bagi anak. Nah, maka perlu ditanamkan saat ibu posyandu, ya, pada saat pelayanan aseptor KB, jelaskan. Bahkan kalau perlu dipraktekkan, disosialisasikan bagaimana memasangnya dan sebagainya. Jadi ibu ini jangan punya ya suatu asumsi yang tabu, ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu nanti sosialisasikan ke tempat ibu tugas masing-masing. Mungkin berikutnya ada yang disampaikan terkait dengan program keluarga berencana. Saja kira-kira salam 2 anak sehat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berencana itu keren.